Oke, saya jelaskannya yang secara mudahnya aja ya, Mbak, ya. Kalau Ya, nanti saya jelaskan detail kedokterannya malah lebih pusing nanti. Jadi ya, gini, lebih gampangnya gini, ketika pasien dengan infeksi COVID, itu otomatis kan, virus COVID dia akan masuk ke dalam tubuh dan dia akan menyerang beberapa organ dan memang, organ paru, organ jantung, organ usus, semua kebanyakan kita akan kena gejala kalau memang kita kena COVID yang masuk ke tubuh tidak tertangani dengan baik. Nah, tekanan darah ini, apalagi pembuluh darah, itu dia akan mengaliri aliran darah ke organ-organ tubuh tersebut. Misalnya organ paru, organ jantung, itu kan berhubungan dengan tekanan darah juga. Nah, ketika tekanan darah itu tidak terkontrol dengan COVID yang berat, itu ketika dia masuk infeksi virus, yang paling berat biasanya kan menyerang ke paru-paru. Nah, ketika paru-paru ini dia berusaha untuk berjuang untuk melawan COVID ini dan aliran darah tidak didukung dengan baik, tekanan darah meningkat dengan drastis, otomatis pasien yang sesak karena COVID ini tadi, dia kan sesak, Mbak. Orang sesak itu pasti otomatis tekanan nadi, denyut jantungnya dia kan meningkat, kompensasinya dia kan meningkat denyutnya. Tensi juga akan ikut meningkat. Nah, ketika tekanan darah sudah tinggi ditambah COVID tinggi, yaitu akan makin memperberat COVID-nya, gitu. Orang dengan COVID biasa aja tanpa komorbid, kita misalnya nggak ada komorbid, kita sesak aja, tapi itu pasti otomatis kita sesak itu, tubuh pasti melakukan kompensasi. Kompensasinya apa? Denyut nadi meningkat, tensi juga ikut meningkat. Nah, bisa dibayangkan ketika kita sudah punya tensi tinggi, ketambahan itu, makinlah jadi COVID-nya. Jadi makanya kalau punya komorbid seperti hipertensi, diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, stroke, untuk komorbid penyakit seperti itu memang mesti diwaspadai dan lebih hati-hati. Dan langkah baiknya sebelum jangan sampai ya kita COVID, yaitu kendalikan semuanya dulu, itu dengan baik, gitu Mbak. ya, dokter. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi penyakit hipertensi ini, Dok? Oke, untuk mengatasi sebenarnya gini, ada dua tata cara mengatasi yang secara garis besar. Yaitu satu non medikamentosa, yang kedua medikamentosa. Yang artinya non medikamentosa itu tanpa pengobatan, yang kedua medikamentosa dengan pengobatan. Nah, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.